Yang pertama yaitu tadi, karena kita orang Betawi, belum ada akun yang mengatasnamakan Betawi, sehingga kita buat itu sebagai wadah informasi. Kita angkat juga postingan itu, sehingga Jackmania juga banyak yang follow gitu. Intinya supaya supporter itu tidak ribut-ribut lagi. Adem gitu. Jadi kita mengkampanyekan perdamaian antar supporter gitu. Kita juga mau bantu UMKM tuh yang kecil-kecil, jadi dia tag ke story, kita free, gratis. Artinya Info Betawi ini juga mensupport pelaku-pelaku UMKM. Kita mesti jaga nama baik dan marwah Betawi itu sendiri gitu kan. Kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan kebetawian, ide-ide yang positif gitu kan. Kayak pernah kita adakan kayak semacam talk show gitu kan pada saat kemarin caleg tuh. Jadi temanya muda melek politik. Jakarta kota kita, bukan punya fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketengah abang naik komuter, ada bekicot di atas pagar. Daripada abang muter-muter, mendingan nonton podcast Betawi Bacotnya semakin seger. Alhamdulillah kali ini Betawi Bacot kedatangan salah satu tokoh. Ini orang udah punya nama ini. Alhamdulillah. Ya, dia orang udah punya nama. Dia salah satu pengelola akun IG Info Betawi. Ya, kenalan dong. Iya. Nama saya sebetulnya nama asli Ahmad Rozadillah. Ahmad Rozadillah. Iya. Asli mana? Asli ABC. ABC apa tuh? Anak Betawi Cilandak. Oh, anak Betawi Cilandak. Saya kira asli Irian. Iya. Yang saya dengar kemarin ada tetangga beli motor listrik situ ngiri. Iya, saya Irian. Cuman nggak hitam. Hai deh. Ya, ngomong-ngomong Bang Rozadillah, ini Info Betawi ini awal pertama dibikin tahun berapa itu? Kalau mulanya sebelum di Instagram itu kita mainnya di Twitter zaman dulu itu. Twitter itu tuh yang ada di speakernya, Bu. Gitu. Itu apa itu? Itu Twitter. Kalau di sound kan ada tuh. Twitter speaker yang kecil tuh. Oh iya. Kayak gitu bukan? Bukan. Oh, ya Twitter gimana nih? Sekarang jadi X dia. Jadi X. Oh, Twitter yang lambangnya burung. Dulu. Oh, sekarang X doang. Itu sebelum di IG. Mainnya di situ. Info Betawi ada di Twitter. Iya, jadi itu kalau nggak salah tahun 2011 itu. 2011. Iya. Udah lama juga ya. 2011, 2012 lah gitu. Nah cuman memang perkembangannya kan nggak terlalu masif ya. Dulu kan Twitter cuman teks doang. Nggak ada buat upload foto. Nggak bisa gitu. upload foto apalagi video gitu. Nah belakangan ternyata Instagram mulai rame tuh. Kalau nggak salah 2014-an ya. Gitu. 2014. Akhirnya 2015 kita bikin akun Info Betawi di Instagram. Jadi dari 2011 sampai 2015 di Twitter. Iya. Mulai 2015 Info Betawi ke di Instagram. Iya. Itu nuturin lagi dong follower. Iya, dari nol. Jadi sebetulnya pas lagi di Twitter tuh kok biasanya banyak yang retweet atau yang komen gitu loh. Nah belakangan nggak ada. Terus bikin postingan lagi kok sepi ya sekarang ya. Follower ada yang bilang, "Bang, udah pada main di IG," katanya gitu. Jadi bikinlah di IG. Lah bikinlah dari nol lagi. Akhirnya ya memang organik, kita nggak pernah beli follower gitu. Oh, jadi murni aja gitu ya. Murni. Follow itu followernya murni bener-bener orang yang boleh nih ikuti, boleh nih ikuti. Iya, gitu. itu kan tergantung dari kita postingan kita menarik atau enggak pada saat itu. Maksudnya postingannya itu pakai tambang buat narik? Enggak, pakai kenur. Oh iya. Oh, jadi artinya untuk merangsang pembaca itu kita bikin, artinya tuh artikel yang menarik, berita yang menarik. Betul. Jadi Info Betawi ini benar-benar artinya dibentuk itu untuk sarana informasi aja atau yang lain nih, Pak? Iya, yang pertama pada saat itu belum ada akun yang mengatasnamakan embel-embel Betawi ya. Oh. Gitu. Nah, terus karena kita orang Betawi ya rasanya terpanggil aja bikin akun yang memang jadi wadah buat informasi baik itu budaya misalkan. Terus kan
Betawi juga identik dengan pantun, terus juga dengan kamus-kamusnya, kebudayaannya, Maksudnya kamus-kamus kata-kata, bahasa gitu. iya, sama itu makanan dah gitu. Jadi hanya untuk Kita itu angkat. atau perpolitikan lah gitu masuk juga ke situ nggak? Kalau politik kan musiman ya gitu loh, tapi secara akun sih kita nggak terafiliasi sama politik ya gitu. Oh, jadi apa? Misalkan ada yang mau iklan apa segala macam, selama ini kita enggak gitu. Jadi artinya Info Betawi ini memang netral dah ya, nggak diwarnai dengan salah satu partai, Enggak, iya. caleg, calon presiden, calon gubernur nggak gitu. Enggak, tapi kita juga enggak apa namanya anti dengan politik. Tidak Jadi anti tetap dengan politik. misalkan ada caleg dia orang Betawi, nah, kita promosiin dari mana dia berasalnya, yaitu dari Betawinya gitu. Oh. Jadi nggak peduli dia dari partai mana, selama dia orang Betawi dan ada untuk kemajuan buat orang Betawi, kita angkat. Oh. Kita bukan angkat melalui background partainya, tapi background dia pendidikannya, pekerjaannya, sepak terjangnya gitu. Itu angkatnya pakai tandu atau pakai apa? Yang penting nggak kurung batang. Oh, itu rumah tangga. Iya. Iya intermezzo ya. Kalau kita ngobrol serius aja jadi kaku, bener ya, ya penonton ya. Oke, dari 2015 itu mulai banyaknya follower di tahun keberapa tuh? Bertahap ya, dari 2015 kalau nggak salah itu 2 tahun pertama memang masih agak berat gitu kan. Maksudnya berapa kilo beratnya? 20-an dah. 20-an. 20 terus saya lupa sih aslinya mencapai 50.000 follower tuh kapan itunya berat. Cuman kan kita juga kan support juga dengan tim Persija ya gitu. Jadi kita angkat juga postingan itu sehingga Jackmania juga banyak yang follow gitu. Di collab nggak tuh? Dengan Enggak akun Enggak sih pada waktu itu sih enggak Enggak. gitu. Tapi belakangan kita collab juga. akhirnya dengan beberapa. kolaborasi dengan Iya, teman-teman Jackmania yang punya akun sama begitu pertandingan kan baik mau kalah kek, Mau menang. seri kek, kita angkat aja cuman dengan tema yang lebih lucu aja gitu kan. Jadi artinya nih dari 2015 sampai 2026 ini sudah berapa follower? Terakhir ini kalau dicek sekarang 152.000. 152.000 follower. Waduh, udah centang biru dong. Kebetulan enggak sih gitu. Enggak. Itu kita nggak terlalu senang biru gitu. Nah, dari 152.000 follower itu, ini maaf nih ya kita mau tanya juga nih ya. Artinya mungkin kalau memang dari IG itu 152.000 follower Info Betawi ini, apa sih yang udah didapetin dari Bang Rozadila nih gitu selaku admin atau yang punya IG ini, IG Info Betawi, baik itu dari misalnya lah yang endorse gitu, terus ataupun dapetin fulus gitu, iya. fulus dari IG-nya atau dari apanya gitu, ada nggak gitu? Kalau di IG sebetulnya nggak ada monetis seperti di YouTube ya gitu loh. Cuman kan karena mungkin follower kita cukup banyak, jadi banyak pelaku usaha yang tertarik buat iklan. Nah biasanya pendapatan fulus itu dari iklan itu. Dia kirim produk, kemudian kita review, atau dia bikin video sendiri, tinggal kita yang upload. Iya. Admin Info Betawi. Iya. Nah itu saya mau tanya juga nih secara detail. Iya. Kira-kira berapa rupiah itu kalau mau iklanin gitu? Nggak mahal sih sebetulnya. Nggak mahal. Ya karena kan kita juga bukan selebgram kayak orang-orang ya. Kita memang berasal dari bawah dan pada intinya kita juga mau bantu UMKM tuh yang kecil-kecil. Jadi dia tag ke story kita free, gratis. Kalaupun bayar nggak nyampe cepet lah gitu. Artinya Info Betawi ini juga mensupport pelaku-pelaku UMKM, khususnya UMKM yang masih kecil ya. Iya. Yang masih kecil, ayo dibantu posting di akun Info Betawi dengan harapan banyak follower ngelihat, wah boleh juga nih, disitulah. Nah, di situ. Sebagai wasilah rezeki juga ya buat para UMKM. Betul. Jadi kan kalau dia iklan di akun lain yang besar bisa bayar ratusan ribu atau gimana. Di saya gratis gitu loh. Karena kecuali memang dia kepengennya di feed gitu kan. Di feed adalah tarifnya, tapi itu nggak sangat murah gitu Murah kan. ya. Malah kadang-kadang nggak perlu bayar, dia ada
Misalkan lu pernah ada kopi, dia kirim kopi ke rumah, saya bikin, udah gratis aja, saya yang bikin video apa gitu loh. Ih, luar biasa. Info Betawi 152.000 follower itu di IG dari 2015, sekarang 2026 udah 11 tahun. 11 tahun. Udah. lebih kurang. Kira-kira udah banyak itu yang apa namanya? Para pengusaha-pengusaha UMKM itu yang dipromosin lewat Info Betawi yang berhasil. Ya teman-teman akun Betawi sendiri beberapa kan ada yang booming juga gitu kan akunnya gitu kan. Misalkan ada konten kreator yang memang mereview jalan, tempat segala macam. Dulu followernya nggak banyak, 600. Sekarang malah udah ngelebihin kita gitu loh. Dan alhamdulillah kita ikut girang aja. Itu kan jadi rezeki juga. Ngomong mulu dari tadi, seruput dulu kali. Ya, minum dulu kan aus juga kita ngomong mulu gitu ya. Aus ini. Ini nyangkut lagi. Oke. Saya mau tanya nih. Dari pengalaman Bang Ahmad Rozadillah tuh selama 2015 sampai 2026 ini di Info Betawi yang ada di Instagram Ya. itu harapan Bang Ahmad Rozadillah ini ke depannya ini buat para pemilik-pemilik akun-akun khususnya yang mengatasnamakan Betawi gitu. Iya. Gimana tuh harapannya tuh? Harapan yang utama adalah kita satu visi ya, Satu visi. gitu. Karena saya yakin masing-masing punya pandangan sendiri, tapi satu hal yang namanya kita bawa nama Betawi, kita mesti jaga nama baik dan marwah Betawi itu sendiri gitu kan. Kemudian kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan kebetawian, terutama untuk ide-ide yang positif gitu kan. Zaman sekarang kan beda sama zaman dulu. Kalau sekarang lebih gampang, lebih ke digital gitu loh. Jadi Viral lah ya. cepat viral gitu loh. Viral. Jadi sama satu lagi sih saya nambahin tadi, jangan sampai lupa. Kita memang terima iklan, tapi kecuali kayak judi online kita nggak mau Iya. iklanin. Terus obat kuat tuh. Obat kuat apa nih? Iya obat kuat. Karena kadang-kadang itu mereka kasih videonya untuk diposting itu yang kurang bagus lah, gitu. Oh berarti Iya. pengelola akun di IG itu harus selektif juga ya? Iya. Untuk tayangan-tayangan itu ya? Iya, jadi kalau produk iklan kita review dulu videonya seperti apa. Karena bukan tidak pernah, kita juga pernah kayak kecelek gitu ya. Tiba-tiba menampilkan obat kuat sosok wanita yang buka aurat. Wow. Nah kita yang punya akun Betawi jadi dihujat gitu loh. Betul. Gitu ya. Oh, Betawi Jadi- begini sih, jadi Iya gitu ya. gitu. Jadi kita take down itu akhirnya. Bisa dong kalau saya pribadi nih mengiklankan diri saya gitu. Saya nih bagaimanapun juga saya bintang model Apa? odol. Orang yang tidak pakai pasta gigi nih. Oh iya. Tapi tetap ganteng. Gitu sudah. Oh jadi ya intinya mah ayo para pemilik akun-akun yang mengatasnamakan Betawi di IG ataupun di mana aja sebisa mungkin kita memberikan edukasi yang baik buat follower juga menjaga harkat dan marwah Betawi gitu. Iya betul itu. Nah, pernah nggak tuh ada di postingan gitu ya, postingan di akun Info Betawi ada hujatan-hujatan Oh ada. rasis lah gitu, artinya ngatain Betawi gini gitu. Ada. Iya ada. Itu pernah terjadi. Itu karena memang mereka nggak paham ya. Kayak pernah kita adakan kayak semacam talk show gitu kan pada saat kemarin caleg tuh. Jadi temanya muda melek politik. Nah Muda ternyata melek politik. kita kan adu gagasan nih antar caleg di Dapil 8 ini kan. Jadi terutama yang caleg-caleg muda gitu. Nah memang namanya caleg itu kan berasal dari berbagai partai gitu. Iya. Jadi ada dari partai A, B, C segala macam. Nah tibalah pada saat slide itu ada partai dari kita sebut nggak nih? Jangan. Nah kita nggak Ntar sebut. ngiklanin, Iya. jangan. Jadi ada satu partai yang memang mungkin tidak disukai sama orang Betawi dan dia melihatnya, wah Info Betawi kok ngiklanin ini, padahal bukan. Ini kan lagi cari adu gagasan, adu ide. Kebetulan pesertanya dari partai itu. Wah kita dihujat, dibilang wah Betawi kok begini, kok Betawi milihnya ini segala macam. Nah, Gitu. itu mungkin
netizen yang kayak begitu sumbu pendek kali Bang. Bisa jadi. Jadi dia tidak menteliti makna dari postingan ini gitu. Jadi Iya. kita posting itu belum tentu kita mendukung. Iya, Betul dan kan ya? memang itu bukan bentuk dukungan, tapi ini informasi. Informasi, aduh gagasan. Ini dari caleg partai ini gagasannya begini. Iya. Ini dari partai Datang Bulan gagasannya Iya. begini. Iya. Gitu kan. Ini dari partai Tambal Ban gagasannya begini. Iya. Gitu. Masalahnya dia nggak memudayakan membaca itu. Nah, makanya saudara-saudara nih semuanya nih, kita kudu pinter dalam hal narasi dan literasi. Narasi, tahu narasi? Tuh yang kalau sambel pakai narasi tuh enak tuh. Iya. Itu terasi. Terasi. Jadi kita harus memahami narasi dan literasi. Artinya Betawi kudu nakal. Iya. Kuat duduk, nakal, naluri sama akal kita pakai. Jadi jangan main komen sembarangan tuh. Bener nggak? Betul loh. Iya. Betawi itu harus Pernah juga pinter. kita dianggap apa pada waktu itu 2012 2012 bukan belum IG dong. 2012 belum di 2017 ya. 2017. 2017 kita nanya tuh, kan dulu calon gubernur udah ada nih, Pak Ahok, Jarot. Ahok, Jarot. Nah kita kan pengennya pemimpin muslim, tapi nggak nongol-nongol. Nggak nongol-nongol. Nah kita sebagai akun Info Betawi itu memancing gitu loh, memancing supaya siapa sih nih calon dari DKI yang muslim gitu kan. Nah saya bikin narasi, mana nih pemimpin muslim gitu. Ini lawannya udah ada, dikiranya kita pendukung yang itu gitu. Artinya dia tidak memahami kata-kata. Iya, satir Makanya, itu. ya, satir. Kita harus juga pinter mana yang sarkas, mana yang satir, mana yang metafora, mana yang parabola, apa? Iya, hiperbola. itu, hiperbola. Parabola. Iya. Parabola nonton bola ntar. Jadi kita harus memahami itu. Jadi para netizen ini jangan maunya dicap maha benar netizen dengan segala komentarnya. Yang begitu, hari kita juga kudu pandai-pandai membaca postingan, mempelajari. Kayak gini misalnya nih, ada setiap Ramadan pasti muncul. Apa tuh? Sholat wajib selama puasa cuma 3 waktu. Kalau orang yang mikirnya wah aliran mana nih sholat wajib cuma 3 waktu selama puasa? Iya. Kalau kita cerdas meneliti, ya benar selama puasa, subuh kita puasa, zuhur puasa, asar puasa, Iya. kan 3 waktu. Maghrib udah buka udah nggak puasa, Iya. isya udah buka udah nggak puasa, berarti benar cuma 3 waktu. Apalagi nih orang-orang Betawi yang demen banget selokan ya, Iya. gitu. Haram hukumnya, malam tahun baru nih haram hukumnya. Bakar jagung di mata kiai, masa kiai Iya. buat bakar jagung, matanya nggak boleh. Sama kayak kalau pas awal puasa kemarin kan kita selalu nampilin postingan yang itu aja tuh. Iya. Kayak misalkan haram hukumnya doain orang mati. Tuh. Orang masih hidup disuruh mati, Iya kan? Suka Sama- gali kubur kenyang. Iya, sama itu ada foto kuburan ya kan, bahwa ziarah apa namanya, haram hukumnya orang ziarah di kubur. kubur, Iya. iya. Nah itu pada bahas tuh rame. Emang itu padahal udah tiap tahun itu kita posting. Gambarnya juga sama, cuman yang kegocek masih banyak gitu. Nah, sama ini kudu hati-hati juga ya. Kadang-kala kan ada video narasi awalnya nih, orang lagi mau istirahat di masjid diusir. Iya. Itu kan hanya untuk merangsang supaya penonton nonton sampai kelar. Iya. Gitu. Ternyata diusir tapi Suruh disuruh pindah ke makan. tempat yang lebih enak, Iya, atau kadang disuruh suruh makan gitu. Jadi kita harus pinter-pinter tuh ya. Ini buat mengedukasi juga nih, buat Iya. artinya kita khususnya orang-orang Betawi jangan sembarangan main komentarin aja gitu ya. Betul, betul. Kita teliti dulu sampai kelar, kita pahami kata-kata. Karena apa nih? Tulisan adalah lisan kita. Iya. Gitu. Jangan sampai gara-gara tulisan kita yang mewakili lisan kita jadi repot semua-muanya. Betul, betul, betul. Oke, Mbak Rosadillah, terakhir. Lupa tadi saya tanya. Jadi pastinya dong membentuk sesuatu, Mbak Rosadillah pasti punya cita-cita. Gue bikin info Betawi harus bisa ini. Nah, artinya apa nih? Visi misi waktu ngebentuk info Betawi itu apa tuh? Iya, yang pertama yaitu tadi, karena kita orang Betawi, belum ada akun yang mengatasnamakan Betawi, sehingga kita buat itu sebagai wadah informasi gitu. Jadi bahkan kan orang Betawi sendiri belum semuanya tahu mengenai adat istiadat orang Betawi. Bukan berarti saya serba tahu ya, tapi apa yang kita tahu kita share. Kemudian ini jadi bahan bacaan atau literasi buat orang yang tidak tahu.
beberapa kosakata Betawi yang orang nggak tahu juga kan, kalau nggak dikasih info juga nggak tahu dia. Betul. Gitu. Mungkin- Kayak misalkan orang oh di uber-uber, di udak-udak, orang udah biasa. Ada lagi istilah dipleter. Nah, orang kan belum tentu tahu tuh dipleter gitu kan. Atau misalkan kita info Betawi nih juga kadang suka collab sama ada akun yang memang dari Bandung gitu. Kita mengampanyekan perdamaian antar supporter, baik supporter. Jackmania maupun Boboto. Jadi ada akun aneh sebut aja gue Boboto, itu sohib banget tuh. Sohib. Gitu. Jadi kalau kita posting apa, kita intinya supaya supporter itu tidak ribut-ribut lagi. Adem Itu gitu. bagus Jadi banget itu, gitu. jadi kita mengkampanyekan perdamaian antar supporter gitu. Hebat begitu tuh. Jadi artinya kita harus bisa inovatif juga ya dalam mengelola akun itu ya. Iya, bisa betul. inovatif gitu. Oke, pemirsa. Tuh. Hebat juga Bang Ahmad Rozadillah. 2011 di Twitter, 2015 naik ke IG, sampai sekarang alhamdulillah sudah memiliki 152.000 follower yang mengikuti IG Info Betawi. Mudah-mudahan Info Betawi ini menjadi media yang mengedukasi, media yang memberikan informasi, tentunya informasi-informasi yang akurat, bukan informasi-informasi yang kayak orang buang reak gimana sih? Iya. Hoax. Iya gitu. Iya. Oke, ya. Oke. Sekian dulu kita berbincang-bincang dengan narasumber Betawi Bacot ini dari Info Betawi. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bang Ahmad Rozalillah selaku admin Info Betawi menjadi acuan, menjadi penyemangat rekan-rekan semua yang mau bikin akun-akun mengatasnamakan Betawi ataupun akun-akun apa aja yang untuk kemaslahatan bersama. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat seluruh penonton setia podcast Betawi Bacot. Mudah-mudahan panjang umur, murah Amin. rezeki, yang masih jomblo biar pada ketemu jodohnya. Amin, kabul. Yang belum dapat kerjaan biar dapat kerjaan. Amin. Amin ya rabbal Ya rabbal alamin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta kota kita, la 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 la, bukan punya fo fo fa fa.